Baik, Bang Rasman langsung tanggapi Bang. Tadi katanya kenapa nggak langsung ke Mahkamah Partai aja? Nah, begini, dalam satu partai politik, orang dianggap bermasalah, kok disuruh datang? Dipanggil dong, anak yang salah saja dipanggil. Kamu kemari. Dan dalam Zaki bilang ada pasal 18 di situ. Iya, itulah salah satu yang melanggar itu. Karena setiap perselisihan partai politik diselesaikan, setiap perselisihan juga di kepengurusan diselesaikan di Mahkamah Partai. Dipanggil oleh Mahkamah Partai. Dan putusan Mahkamah Partai itu final dan mengikat. Inkrah. Tegakkan itu. Tegakkan. Di sini di ADRT hanya rekomendasi. Disampaikan kepada Ketua Umum dan kepada Majelis Tinggi. Terus di mana? Di mana independensi mereka ini? Nah, makanya saya jelaskan bahwa ini adalah pelanggaran. Karena itu Pak Kementerian Hukum dan HAM nanti kita sampaikan ketika kita mengajukan apa dasarnya. Kalau Pak Mahfud mengatakan bahwa iya sekarang yang terdaftar, iya memang. Tapi kita juga mau ketemu dengan Pak Mahfud, dia orang hukum. Secara hukum kita akan bicara. Dan apa yang disampaikan Pak Mahfud selama ini sangat netral. Tidak ada berpihak kemana-mana. Saya sangat simpati dengan perencanaan Pak Mahfud. Kemudian berikutnya, yang adinda saya Herzaki, yang mengatakan tadi bahwa kalau misalnya Pak Muldoko itu yang datang. Bukan, Pak Darmizal selaku pendiri mengatakan bahwa dia adalah inisiator pertemuan dengan kader-kader Partai Demokrat. Dan lalu kemudian ada pernyataan di sebelahnya. Di sebelah ini tafsirnya panjang. Jadi diskusi dia masih awal di luar. bencana begitu Urusan Bang? bencana. Dan itu kader. Cuma dalam kesempatan itu mereka menyampaikan keluhan mereka. Karena mereka tahu Bang Darmizal ini adalah orang yang pendiri yang juga melihat bahwa partainya sudah nggak bergerak sama. Apa buktinya? 2020 tidak ada pembahasan yang namanya laporan pertanggungjawaban. Kemudian dipilih secara aklamasi. Kemudian hak suara di mana-mana partai politik di dalam undang-undang juga hak suara. Dia boleh menyampaikan pendapat. Hak bicara. Dia boleh menyampaikan pendapat. Kan ada peninjau, ada hak suara, ada hak bicara. Bang Joni Allen Marbun dengan Pak Profesor S. Budi Santoso itu disuruh keluar. Lalu kemudian ujuk-ujuk dibentuk. Apalagi yang paling fatal dalam organisasi sebesar Demokrat. Ternyata Kongres itu tidak membedah, tidak merumuskan, tidak membahas ADART. Setelah selesai Kongres, baru terbit ADART. Ini pelanggaran, karena dalam undang-undang disebut ADART dibentuk dalam Kongres atau Munas. Bagaimana Zaki menjawab ini lagi? Ayo silakan Bang Zaki. Makanya kalau baca undang-undang, baca aturan ADART, tolong jangan setengah-setengah maunya sendiri, sesuai kepentingan sendiri. Kalau benar-benar serius dengan cinta Partai Demokrat, akan baca itu ADART. Pasal 97 itu tegas dan jelas di AD. Ya, di AD, ya. Ayat 4, keputusan Mahkamah Partai terkait persisian berkenaan dengan kepengurusan bersifat final dan mengikat di internal partai. Nah, itu ada kok kita mengenai Mahkamah Partai di pasal 97. Dipelajari dong semuanya. Jangan hanya pas cari-cari yang ada kepentingannya aja gitu loh ya. Tapi lagi-lagi kami tidak mau berbicara mengenai pasal demi pasal. Sebentar, Zaki. Yang ini kan harus saya bantah dulu. Untuk Bang Zaki, Bang Rasman. Silakan Bang Zaki. Soalnya saya ingat di pengadilan ini kan. Oh iya, silakan aja, silakan itu satu. Yang kedua juga masih dicermati lagi bolak-balik bilang Darmizal pendiri, nggak ada itu Darmizal pendiri. Mau pakai apa? Ada kan kita bicara mengenai fakta hukum, ada de facto, ada de jure. De jure itu yang ada di akta. De facto itu adalah pengakuan berbagai video, tulisan segala apa, siapa yang pendiri, siapa yang penggagas itu ada kok. Bertebaran. Alhamdulillah kita tidak hidup di zaman Majapahit sehingga orang bisa manipulatif gitu ya. Semua bisa dicek, di cross check dengan apa yang terjadi di dulu 2001, 2002, 2003, 2004. Banyak video-video siapa pendiri, siapa penggagas. Jadi saya nggak mau masuk ke perdebatan itu gitu. Nah terakhir kalau yang saya ingin sampaikan gitu ya, sudahlah gitu loh ya, sudahlah. Publik udah tahu kok. Bukan hanya kami yang bicara, banyak sekali yang bicara. Ya, pakar bicara apa yang dilakukan oleh BPKPD ini dan juga ada keberadaan KSP. Nggak bisa itu dipisahkan KSP. Kalau bilang ini Muldoko sendiri bukan KSP, ya mundur dong sejak pertama kali. Ya, sebelum ada pasca kami umumkan preskon bilang tidak terlibat, tapi ternyata setelah sebulan akhirnya terlibat ternyata ngakunya kan. Sebelumnya menyangkal, tapi kemudian malah muncul dan kan lucu gitu. Bagi kami dagelan kenapa? Pak Muldoko itu kan bintang 4 jenderal, punya banyak staf yang pinter-pinter harusnya. Masa hanya by phone, apakah ini sudah sesuai dengan ADART? Benar. Stafnya kan bisa cek dong. Dulu benar nggak nih? Mana nih Pak, sesuai dengan aturan nggak nih? Aturan yang mana nih? Ya kan, kemudian dicek lagi, daftar hadirnya ada nggak nih? Ya kan, ini ada pelanggaran nggak nih? Bahaya nggak nih Pak?
Kan begitu dong sebelum mengambil keputusan dengan benar. Ini kan Itu kami sudah jadi malah ditanya, mempertanyakan gitu. itu sudah ditanya, Nah, ini jadi bukan hanya basa-basi. Apakah ini mohon maaf, Basa-basi. bagi kami itu adalah dagelan aja gitu loh. Oke. Ya, kami hanya minta tolong kalau memang ingin berkuasa, ingin jadi ketua umum partai, gunakanlah dengan cara-cara yang baik. Oke. Ya. Janganlah jadi kayak semacam quote and quote Baik, Bang Zaki. gitu. Saya ada satu yang tidak. Baik, Bang Zaki. Saya ada satu loh. Ada yang saya minta tolong. Ini siapa? Satu aja. Singkat aja. Kalau Pak SBY mengatakan minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala karena menunjuk Pak Muldoko di jabatan-jabatan strategis, kami ngerti maksudnya Panglima TNI. Maka seharusnya Ibu Megawati lebih menangis lagi ketika dia ditunjuk menjadi Menteri Polhukam. Oke. Dan akhirnya menjadi calon presiden, menjadi rival beliau. Padahal Tanggapan sudah Anda, Bang ditanya Zaki? maju atau tidak. Jadi nggak usah menyesal menangis. Baik. Oke, tanggapan Anda Bang Zaki singkat saja. Ya, Saya mau ke Kang Ubedillah Badrun. kita, kita bicara mengenai KLB gitu. Oke, Kita bicara oke. mengenai KLB. fakta hukum. Itu kan Ayo. ketua majelis Oke. tinggi partai Anda, Pak SBY. Artinya tidak Jangan perlu ada bawa-bawa tanggapan KLB, sepertinya ya Bang Zaki. Makanya jangan bawa-bawa bilang, Pak jangan SBY di baperan. Indonesia. Oke, baik. Jangan baperan. Baik, Ya, saya harus nanti menutup bertemu diskusi di kita ini dengan suara dari Ibu Kang Megawati yang Ubedillah. lebih tersakiti Bang ini Rasman, sekarang. bisa ditahan sebentar Kang Iya, Ubedillah. iya, iya, iya. Juga punya hak untuk bersuara. Singkat saja Kang Ubed. Ada baperan. Ini bolanya tuh Kang Ubed sampai megang kepala loh gitu kan kayak Ini pusing. kayaknya ringan diperlebar ini. Oke, singkat saja Kang Ubed. Ini bola ini kira-kira beratnya kemana nanti ini? Ya, ini berakhir tergantung wasit tinjunya ini ya. Jadi saya kira begini, bahwa ada problem di tubuh Partai Demokrat dalam mekanisme menyelesaikan persoalan. Itu kan sebetulnya bisa melalui Mahkamah Partai. Tetapi Mahkamah Partai itu kan bekerja dengan dua pola. Dia bisa proaktif, dia juga bisa menerima atau dalam posisi pasif. Ya. Ini dua-duanya menjadi problem. Misalnya tidak proaktif untuk menarik atau mengajak mereka yang mempersoalkan, tapi di sisi lain yang mempersoalkan juga nggak mengajukan perkara itu di Mahkamah Konstitusi. Jadi menurut saya ini baik kubu yang bertahan maupun kubu yang KLB ada persoalan di situ, dan lebih parah kalau misalnya kubu KLB itu memiliki daya juang yang kuat dan memiliki argumentasi yang kuat, mestinya dia ke Mahkamah Partai dengan inisiatif yang sangat kuat karena punya argumen yang kuat. Persoalannya itu tidak dilakukan tahun 2020. Itu kan problem menurut saya yang kemudian memungkinkan tafsir bahwa ini ada skenario lain, ya bukan hanya skenario kelompok yang ada di dalam tubuh KLB, tetapi juga ada skenario lain. Baik. Kemudian yang kedua, tentu saja ini menjadi persoalan karena orang yang di luar partai itu hadir di partai di dalam forum kongres luar biasa. Oke. Saya memahami betul bahwa partai itu membutuhkan tokoh di Indonesia karena secara sosiologis politik di Indonesia ini memang sangat terpengaruh oleh figuritas kan di dalam proses-proses politik. Itu saya kira itu wajar mencari tokoh dan lain-lain. Tetapi ketika kehadiran tokoh di tengah KLB itu yang kemudian menimbulkan interpretasi politik yang sangat terbuka ya, sangat jelas itu, sangat clear bahwa itu ada tafsir yang sangat kuat intervensi kekuasaan. Baik. Jadi menurut saya berbeda memang hadirnya seorang tokoh ketika di luar KLB dengan dalam situasi yang KLB. Baik. Saya kira itu persoalan yang terjadi dalam peristiwa ini. Terima kasih Terima Bapak-bapak. kasih banyak Mas Zaki, Bang Rasman, Kang Ubed juga untuk Terus ada 8 Udah, Bang. DPC. sudah habis Bang, sudah habis. Nanti kita Saya harus Jadi saya jangan- harus ketemu bilang langsung tidak aja ini. sama Bang Zaki. Terima kasih Bapak-bapak, sehat selalu Dan hari untuk Anda ini buat semua. gugatan. Kami akan kembali saat lagi Hari pemirsa. ini akan melaporkan yang dipecat itu.